Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Adik-adikku semuanya yang Ustadz banggakan dan yang Ustadz cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas mengenai huruf jar ya. Huruf jar, min, dan ila. Ya, huruf jar, min, dan ila. Namun, pada pertemuan sebelumnya kita murojaah sedikit ya. Pada pertemuan sebelumnya, silahkan adik-adik bisa buka halaman 198. Kita telah membahas mengenai huruf jar, fi, dan ala. Ya, fi dan ala. Nah, sebelum kita membahas atau memurojaah pelajaran yang lalu, kita harus tahu dulu nih, apa itu huruf jar. Huruf jar adalah huruf-huruf tertentu yang membuat kata benda menjadi majrur ataupun kasroh. Nah, jadi apabila ada isim atau kata benda, misalnya al-baitu. Nah, al-baitu artinya rumah, ya. Al-baitu dan al-baitu harokat akhirnya adalah dhammah. Apabila dimasukkan huruf jar sebelumnya, jadi misalnya fil baiti. Nah, jadi bukan fil baitu, melainkan isimnya dirubah menjadi kasroh atau majrur karena sebelumnya dimasukkan oleh kata fi yang artinya di dalam. Taib. Di sini ada kotak ya, bisa adik-adik lihat dan buka halaman 198. Kata fi dan ala adalah dua kata yang digunakan untuk menunjukkan tempat. Ingat ya adik-adik ya, kata fi dan ala adalah dua kata yang digunakan untuk menunjukkan tempat. Fi artinya di dalam dan ala artinya di atas. Nah, cukup jelas ya adik-adik ya, dan insya Allah adik-adik paham semuanya. Tapi sekarang kita geser ke halaman 199, afwan. Nah, di sini ada contoh. Ya, ada contoh. Ada beberapa contoh yang ditulis oleh penulis di buku ini. Tapi yang pertama, al-baitu. Ini kata asalnya ya. Al-baitu, kata asalnya berawal dhammah, berharokat akhir dhammah ya ini. Harokatnya dhammah. Apabila dimasukkan atau sebelumnya, sebelum kata al-baitu ada kata fi atau huruf jar, maka harokatnya bukan tu lagi, melainkan ti, dirubah ya. Ti. Nah, yang ini. Jadi al-baitu yang di sebelumnya ada, apabila sebelumnya ada kata fi, maka bukan tu lagi, jadi fil baiti. Nah, seperti itu ya. Contoh yang kedua, al-faslu. Begitupun dengan al-faslu. Apabila sebelumnya ada kata fi, maka bukan al-faslu lagi, tapi fil fasli. Al-faslu artinya kelas, fil fasli artinya di dalam kelas. Nah, sekarang contoh yang ala. Silahkan adik-adik bisa lihat yang tengah. Al-maktabu. Ya, al-maktabu. Yang artinya meja. Asal katanya berharokat akhir dhammah. Al-maktabu artinya meja. Dimasukkan huruf ala ya, atau dimasukkan kata ala pada sebelumnya, sebelum kalimat al-maktabu, maka harokat akhir al-maktabu menjadi kasrah, bukan dhammah lagi. Alal maktabi ya, alal maktabi, bukan alal maktabu, itu salah. Yang betul adalah alal maktabi. Karena huruf ala adalah huruf-huruf ya, salah satu huruf yang membuat kata benda menjadi majrur ataupun kasroh. Nah, insya Allah cukup jelas ya adik-adik semuanya ya. Nah, sekarang bisa lihat kotak di atas. Kata isim, nah ini adalah isim ya. Al-baitu, al-faslu, al-masjidu, al-maktabu, al-maq'adu, al-jidaru, al-madrasatu, as-sayyaratu, al-bilatu, an-nahru, itu semuanya adalah isim. Nah, kata isim yang awalnya berharokat akhir dhammah, nah semua isim ini berharokat dhammah, 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 dan dhammah. Apabila didahului atau sebelum kalimat ini, ya, apabila didahului oleh fi ataupun ala, maka berubah menjadi kasroh. Nah, isimnya yang tadinya dhammah dirubah menjadi kasroh karena didahului oleh kata fi dan ala. Nah, adik-adikku semuanya, itulah murojaah kita mengenai pelajaran yang lalu yang sudah kita bahas, yaitu huruf jar, fi, dan ala.
Taib adik-adikku semuanya, setelah kita memurojaah pelajaran yang sebelumnya, kita langsung ke materi inti ya. Silahkan adik-adik buka halaman 231. Insya Allah akan kita bahas mengenai tema min dan ila pada pelajaran ke-18. Taib silahkan adik-adik simak materinya agar adik-adik semuanya dapat memahami materi yang akan Ustadz sampaikan. Taib, min dan ila. Kata min dan ila adalah dua kata yang digunakan untuk menunjukkan tempat. Sama seperti fi dan ala ya. Min dan ila sama seperti fi dan ala. Keduanya adalah dua kata yang digunakan untuk menunjukkan tempat. Jadi fi dan ala, ila dan min sama-sama digunakan untuk menunjukkan tempat. Nah, sekarang artinya. Min. Nah, sekarang min artinya dari. Silakan adik-adik bisa tulis di sini ya. Dari. Nah, sedangkan ila ke. Ustaz tambahkan ke ataupun kepada ya. Silakan adik-adik bisa catat menggunakan pensil ya, jangan menggunakan pulpen. Kalau buku ini buku Ustaz, jadi Ustaz menggunakan pulpen agar tidak lupa ya. Tapi nanti bisa Ustaz tip X seperti ini. Tapi silahkan adik-adik catat seperti ini. Min artinya dari dan ila artinya ke ataupun kepada. Sedangkan di buku di sini kata min dan ila adalah dua kata yang digunakan untuk menunjukkan tempat. Min artinya dari dan ila artinya ke. Nah, di sini di buku hanya menjelaskan ke saja ya. Ustaz tambahkan ila artinya ke ataupun kepada. Baik. Min dan ila sama fungsinya seperti fi dan ala. Sekarang bisa adik-adik lihat contohnya pada halaman 232 ya, 232. At-talibu minal hammami. At-talibu minal hammami. Nah, at-talibu artinya apa? Pelajar ya. At-talibu artinya pelajar. Nah, adik-adik di sini tulis pelajar. Min artinya apa? Dari. Al-hammami artinya apa? Kamar mandi. Berarti pelajar dari kamar mandi. Nah, seperti itu ya. Bisa adik-adik terjemahkan semuanya ini. Insya Allah terjemahan ini akan melatih adik-adik untuk berbisa. Yang pertama bisa bahasa Arab ya. Yang kedua terbiasa melatih untuk menerjemahkan bahasa Arab. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Min sama fungsinya seperti ila, fi, dan ala. Sama-sama apabila setelahnya ada isim maka harus kasroh harokatnya. At-talibu minal hammami. Asal katanya al-hammam adalah al-hammamu ya, bukan hammami. Bukan al-hammami. Asal katanya al-hammamu. Karena sebelumnya didahului oleh kalimat mim atau kata mim, yaitu kata min ini adalah salah satu huruf jar, maka al-hammamu dirubah menjadi al-hammami karena didahului oleh huruf jar minal hammami. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Sekarang yang at-talibu. At-talibu, at-talibatu, ini at-talibu, ini at-talibatu, pelajar perempuan. Minal maqsafi. Minal artinya dari, at-talibu pelajar perempuan dari al-maqsafi. Al-maqsafi, afwan. Al-maqsafi artinya kantin. At-talibatu minal maqsafi. Pelajar perempuan dari kantin, bukan minal maqsafu ya, itu salah. Yang betul adalah minal maqsafi karena al-maqsafu itu asal katanya. Apabila didahului oleh huruf jar, maka al-maqsafu dirubah menjadi al-maqsafi. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Contoh dari kata min dan ila. Sekarang bisa adik-adik lihat contoh dari ila. Afwan, tadi ini contoh dari min. Nah, sekarang contoh dari ila. Bisa adik-adik lihat yang tengah. At-talibu, pelajar, pelajar laki-laki. Ila artinya ke ataupun kepada ataupun ke dalam bisa. At-talibu ilal masjidi ya, at-talibu ilal masjidi. At-talibinya pelajar laki-laki, ila ke ya, pergi ke. Misalnya at-talibu ila ke al-masjidi. At-talibu pelajar laki-laki ke masjid ya, pelajar laki-laki ke masjid. Sekarang contoh yang kedua, bisa adik-adik lihat bawahnya at-talibatu, pelajar perempuan, ila ke al-fasli. Nah,
At-talibatu pelajar perempuan ilal fasli ke dalam kelas ya, bisa ke dalam, bisa ke, bisa kepada. Afwan, Ustaz tambahkan ya tadi ya. Tadi Ustaz hanya menyebutkan di awal ke ataupun kepada. Nah, ke dalam juga bisa. Afwan adik-adik ya. Ke dalam juga bisa. Nah, jadi bisa adik-adik tambahkan di halaman 231 menjadi ke dalam. Nah, seperti itu ya, ke dalam. Baik. At-talibu at-talibatu ilal fasli. Pelajar perempuan ke dalam kelas. Ilal fasli. Nah, jangan ilal faslu ataupun ilal masjidu. Salah ya adik-adik ya. Yang betul adalah ilal masjidi dan ilal fasli. Karena al masjidu dan al faslu adalah asal katanya. Apabila kedua kata ini didahului oleh ila, maka dirubah menjadi kasroh. Bukan domah lagi ya, menjadi kasroh. Nah, adik-adikku semuanya, itulah penjelasan kita ataupun pelajaran kita pada hari ini mengenai min dan ila. Barakallahu fikum, semoga adik-adik semuanya dapat memahaminya. Illiko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.